Salam anti korupsi. Fenomena menarik yang saya alami ketika menyidik kasus korupsi adalah saat bawahan harus terseret dengan kasus atasannya, dan atasan dengan tega ya membiarkan bawahannya juga ikut terseret, karena bawahannya ketika dulu melakukan perbuatan itu atas perintah atasannya namun lisan, sehingga saya sering melihat bahwa atasan itu sering mengorbankan anak buahnya. Anak buahnya pun juga karena ketakutan kepada atasannya akhirnya tidak berani, sehingga mau saja diperintah misalnya untuk memenangkan suatu perusahaan atau kemudian juga mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada atasannya, manipulasi lain dan sebagainya. Karena mungkin pikiran anak buahnya adalah kalau tidak ketahuan ya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau ketahuan ya sudah nasibnya, dan akhirnya benar bahwa atasan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. Dia akan mengatakan bahwa yang dilakukan anak buahnya itu bukan atas perintah saya. Coba buktikan bahwa saya yang memerintah. Dan ketika dikonfrontir juga misalnya, mereka mengatakan, atasannya mengatakan ini bukan perintah saya, kamu mengada-ngada, ya kan? Ada disposisi saya, nggak ada kan? Nah, gitu. Ada tulisan saya, ada WhatsApp saya, ya kan? Ada telepon saya untuk menyuruh seperti itu, nggak ada. Kapan kamu serahkan kepada saya? Dan akhirnya anak buahnya, stafnya hanya bisa terbengong melihat kelakuan dari atasannya. Namun ya di situ ya ketika ketahuan ya mau nggak mau anak buah juga harus jujur gitu ya, karena nanti dia akan dikorbankan gitu. Kenapa? Karena atasan nggak mau masuk penjara sendirian. Kalau terima duit dia mau gitu kan ya. Nah, lagi teman-teman yang menjadi anak buah, menjadi staf gitu ya, jangan mau jika diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar ya, melanggar aturan, melawan hukum ya. Perbuatan-perbuatan ya jangankan dari sisi hukum, dari sisi logika saja gitu kan, etik itu teman-teman nggak benar gitu ya, ya teman-teman jangan melakukan itu. Mengapa? Karena nanti yang kena adalah teman-teman. Atasan gampang saja mengatakan itu bukan saya kok, bukan perintah saya, kamu mengada-ngada, tidak pernah toh. Itulah sebabnya teman-teman harus ya, ketika mendapatkan perintah dari atasan ya, jangankan yang tidak benar, yang benar pun harus tertulis ya. Jangan mau di bawah tangan atau jangan mau secara informal, karena kan kita hubungan atasan bawahan itu secara formal, secara yuridis. Itulah sebabnya teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman merupakan bawahan, teman-teman merupakan staf, jangan mau diperintah melakukan apapun. Memang resikonya ya teman-teman mungkin akan disingkirkan, tapi seperti kata Sohoki, lebih baik disingkirkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Itulah sebabnya sekali lagi teman-teman jangan mau mengikuti perintah yang tidak benar dari atasan ya. Jika diperintahnya tidak benar ya teman-teman tolak gitu kan, apapun konsekuensinya. Karena kalau ada apa-apa, kalau tidak terjadi apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa ya, ada pemeriksaan misalnya audit dari BPK lah gitu kan, ada investigasi dari penegak hukum, polisi, jaksa, KPK apalagi. Nah, apalagi kalau misalnya sudah ada OTT. Nah, teman-teman, mungkin pesan ini sederhana, tetapi mulai sekarang hal yang paling penting, semua perintah atasan harus ada catatannya di teman-teman. Sebab kalau tidak ada, itu akan menjadi alasan mereka untuk mengorbankan teman-teman. Dan teman-teman, kita sebagai umbi-umbian ya bahasa sekarang untuk staf atau anak buah, sudah mulai harus berani ya untuk menolak perintah atasan, sekali lagi apapun konsekuensinya. Karena integritas adalah harga diri kita, integritas adalah kepribadian kita. Dan ingat, karir kita itu masih panjang, karir kita itu masih sangat jauh ya. Karir teman-teman itu jangan mau dikorbankan dengan atasan. Mereka sudah tinggal berapa tahun lagi mungkin
Ya mereka sudah terima duit, karir mereka moncer, dan ketika ada apa-apa mana mau mereka bertanggung jawab. Sekali lagi, hal yang mereka lakukan hanya satu, cuci tangan dan mengorbankan teman-teman. Demikian teman-teman, tetap sehat, tetap cerdas, tingkatkan kompetensi teman-teman, tapi juga yang paling penting teman-teman harus bersikap jujur dan berintegritas. Salam anti korupsi.